Halo, apa kabar semua? Eh, para viewers dan pemirsa channel Tirta Musitama. Kali ini kita akan membahas tentang ujian presidensi Indonesia di Forum G20. Kita tahu ya bahwa Forum G20 ini perkembangannya sangat dinamis ya. Tapi tentu pertama-tama kita harus mengapresiasi keberhasilan pertemuan di Washington DC beberapa waktu yang lalu. Nah, kenapa saya menganggap ini penting ya? Karena terkait dengan masa depan KTT G20 di Bali bulan November yang lalu. Nah, apa yang akan terjadi dalam KTT G20 di Bali nanti ketika saat ini krisis ya di Ukraina dan Rusia yang sepertinya masih akan berlanjut, masih belum ada ujung pangkalnya walaupun upaya-upaya menuju perdamaian sudah dilakukan. Masing-masing pihak masih terus berpegang pada pendiriannya. Nah, sebelum kita bahas, saya ingin menyampaikan selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini kita akan membahas tentang tips sukses di perguruan tinggi, tetapi kali ini segmen kita adalah segmen 5 menit per HI. Bagaimana dalam 5 menit kita mengkaji hubungan internasional yang membumi terkait dengan kepentingan Indonesia. Bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Yang sudah subscribe silahkan. Terima kasih banyak, yang belum silahkan subscribe sekarang. Nah, langsung saja kita membahas tentang ujian presidensi Indonesia G20. Yang perlu kita ketahui bahwa kejadian yang terjadi di internasional ternyata berdampak kepada kehidupan domestik kita. Nah, jelas ya, saat dalam konteks ini adalah invasi Rusia ke Ukraina yang nun jauh di sana ternyata sangat terkait dengan Indonesia. Tentu soal ekonomi, soal minyak, gas, dan lain sebagainya sudah kita tahu itu ya. Harga minyak juga naik, harga bensin itu juga naik. Tetapi saya akan menafikan itu dulu. Kita akan mendiskusikan terkait dengan persoalan diplomasi, yaitu kepemimpinan Indonesia di G20. Nah, invasi Rusia ke Ukraina memang menjadikan hal pelik bagi Indonesia. Karena bagaimanapun juga di November nanti ya, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 dan pasti sebagai tuan rumah ingin acaranya sukses ya, semuanya ingin hadir. Nah, kita tahu karena ada pertikaian di Rusia dan Ukraina tersebut, AS dan sekutunya itu menghendaki agar Rusia tidak perlu diundang, artinya di-exclude ya dari pertemuan G20. Ya, karena pertimbangannya invasi ke Ukraina itu tidak bisa dibenarkan. Maka Amerika dan sekutu-sekutunya tidak mau duduk satu meja berdiskusi dengan Rusia. Nah, sedangkan di kutub yang lain, kita lihat bahwa China mengindikasikan bahwa Rusia harus tetap diundang. Bagaimanapun juga Rusia itu adalah negara yang penting dalam konstelasi G20. Nah, ini menjadikan Indonesia dalam posisi yang terjepit. Bagaimana? Indonesia harus seperti apa? Apa yang harus dilakukan Indonesia? Karena persoalan G20 ini atau yang dibahas di G20 ini kan itu persoalan global ya. Kalau ada pihak-pihak dari anggota G20 yang tidak ikut, tidak terlibat, apakah nanti ada jaminan bahwa persoalan-persoalan yang dibahas itu bisa selesai? Nah, ini yang menjadikan persoalan ini menjadi pelik ya bagi Indonesia. Satu sisi tentu Indonesia yang saat ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua negara-negara dunia, baik itu dengan Amerika Serikat, dengan China, dengan Rusia juga, ya, tentu mengharapkan bisa mengundang semua para negara anggota G20 yang menjadi anggota G20 untuk hadir di Bali nanti. Nah, namun demikian Indonesia seperti terjepit ya di antara kutub-kutub Amerika dan sekutunya, ya. Dan sisi lain adalah kutub-kutub Rusia, China, dan sekutu yang lain gitu. Nah, di sini sebenarnya ya untuk pengambilan kebijakan seperti apa memang terus masih digodok. Tapi saya melihat bahwa Indonesia harus bisa memilih langkah yang strategis sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bagaimana mampu Indonesia seperti masa dahulu ketika para pendahulu kita ya, founding fathers Indonesia yang kita cintai ini bisa
mendayung ya di antara dua karang atau di antara berbagai karang gitu ya, bahwa Indonesia memiliki prinsip yang jelas dalam mengimplementasikan politik bebas aktif, politik luar negeri bebas aktif ini. Jadi saya melihat kesuksesan Indonesia dalam kepemimpinan G20 nanti sangat tergantung kepada keberanian Indonesia untuk berpijak pada dirinya sendiri, ya, berpijak pada kepentingannya sendiri, dan prinsip yang jelas, apa sih kepentingan nasional Indonesia, bukan terjepit oleh kepentingan Amerika dan sekutunya, bukan terjepit juga dengan kepentingan Rusia dan sekutunya yang lain. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Tentu apapun pilihannya akan sulit bagi Indonesia. Nah, tetapi sekaligus ini ujian bagi Indonesia. Kalau Indonesia mampu meneguhkan prinsip-prinsipnya, menyampaikan itu kepada publik dunia, saya sangat yakin bahwa Indonesia akan dihormati oleh negara-negara yang ada anggota G20. Misalnya dengan kata lain, bagaimana Indonesia tetap mengundang semuanya. Ya. Kalaupun para negara ada yang tidak hadir, ya itu merupakan satu konsekuensi dari pertikaian yang mungkin di luar kemampuan ya, atau kapabilitas Indonesia untuk memastikan kehadiran semuanya, karena mereka negara-negara tersebut juga memiliki kepentingan tersendiri. Namun ketika Indonesia mengundang semua pihak yang terlibat di G20, tentu Indonesia perlu melakukan diplomasi yang jelas ke semua negara, meyakinkan mereka bahwa kita perlu duduk bersama. Nah, di sini kompromi katakanlah antara kutub Amerika Serikat dan sekutunya dan kutub Rusia, China dan sekutunya yang lain. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Di sini esensi diplomasi ya, kelihayan kita. Jalan buntu atau situasi yang pelik pasti bisa dipecahkan. Indah tantangan bagi Indonesia, bagi leadership Indonesia, Pak Jokowi, Presiden kita, juga Ibu Menteri, Retno Marsudi dan semua jajarannya, diplomat Indonesia untuk mencari terobosan-terobosan langkah seperti apa. Nah, saya sendiri mendorong kalau Indonesia berani tetap mengundang semuanya ya, untuk hadir di G20 nanti terlepas siapapun yang datang. Upaya Indonesia lah memastikan walaupun ada anggota mungkin yang tidak datang, ya, tentu ada konsekuensi, apakah pembicaraan komitmen-komitmennya apakah akan bisa dipenuhi, apakah bisa dicapai. Nah, mungkin ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain, ya. Atau mungkin misalnya diskusi-diskusi sebelum KTT itu berlangsung, ya. Atau bahkan setelah KTT itu berlangsung. Nah, memang ya ketika video ini dibuat, ini KTT masih lama, masih beberapa bulan lagi, tetapi saya yakin ya presidensi Indonesia masih terus berdiskusi, masih terus mengeksplorasi sembari kita melihat perkembangan yang terjadi nanti antara Rusia dan Ukraina. Siapa tahu ya kita berdoa juga krisis segera berakhir di Rusia dan Ukraina sehingga semuanya bisa hadir ya, dalam pertemuan G20 di Bali. Nah, dalam konteks ini saya kira semua warga negara Indonesia di semua level, ya baik itu mahasiswa hubungan internasional, akademisi hubungan internasional, perlu memberikan dukungan ya kepada pemerintah mencari jalan yang tepat dengan berdasar pada politik luar negeri bebas aktif. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ujian presidensi G20 Indonesia bisa membawa kita semakin meningkat surplus diplomasi kita di mata internasional, di mata global, yang nanti pada akhirnya juga akan bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Nah, semoga bermanfaat sharing saya tentang ujian presidensi G20 Indonesia. Apabila Anda ada komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar ini. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa juga ya, lihat video-video saya di sini. Terima kasih banyak, sukses selalu. Mari kita bumikan hubungan internasional untuk Indonesia yang lebih baik.